Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farudin dengan NPM 2210340. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai logical fallacies, yang dimana kesesatan berpikir dan penerapannya dalam penerapan hukum. Baik, selanjutnya apa itu logical fallacy? Logical fallacy itu, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kesesatan berpikir, adalah suatu bentuk kesalahan dalam proses berpikir atau penalaran, terutama ketika seseorang menyusun argumen. Fallacy ini muncul ketika sebuah argumen tampak logis dan masuk akal di permukaan, akan tetapi sebenarnya cacat secara terstruktur atau substansi logis, yang artinya kesimpulan ini ditarik dari premis-premis yang tidak benar mengikuti logika yang sah atau valid. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, logical fallacy ini sering kita temui dalam berbagai konteks, yang dimana ada dalam perdebatan politik, opini publik, media sosial, iklan, bahkan dalam wawancara pun. Bagi itu ada dalam wawancara hukum dan konteks dalam akademik. Banyak sekali orang tidak sadar bahwasanya argumen yang mereka buat itu diterima sebenarnya atau tidak sah secara logika, sehingga mereka terjebak pada kesimpulan yang salah. Logical fallacy ini bisa sangat meyakinkan dikarenakan yang pertama disampaikan dengan cara yang teoritis atau retoris atau emosional. Yang selanjutnya menggunakan bahasa yang memanipulasi, yaitu menggunakan bahasa yang tutur bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir mungkin mengandung unsur yang familiar atau mudah diterima oleh pikiran awam. Namun justru dikarenakan sifatnya yang menyesatkan dan tampak logis, ilmiah, inilah logical fallacies menjadi berbahaya. Terutama dalam dunia hukum, sebuah kesalahan berpikir dapat memengaruhi para hakim ini untuk mengambil keputusan. Cara jaksa untuk membela klien atau bahkan membentuk opini publik tentang suatu kasus tersebut. Oleh karena itu, mengenai logical fallacy ini adalah keterampilan dasar dalam berpikir kritis, terutama di dalam akademik dan profesi hukum. Mengutip satu kutipan yang dikatakan oleh John Locke, yang dimana fallacies are designed to make the worst appear the better reason, yang dimana kesalahan dirancang untuk membuat yang buruk tampak menjadi alasan yang lebih baik. Itu menurut John Locke, yang dimana ada sangkut pautnya dengan bagaimana cara berpikir mengenai logical fallacies tersebut. Mengapa logical fallacy ini berbahaya? Yang pertama, menyesatkan argumen, yang dimana menyesatkan argumen ini apabila ada satu pihak yang berargumen seolah-olah benar akan tetapi itu salah, itu sangat bahaya sekali. Yang kedua, melemahkan keadilan. Baik lagi dengan perkataan saya sebelumnya, bahwasanya melemahkan keadilan ini, orang dengan gaya bicara, tutur bahasa yang baik dan benar itu akan lebih mudah dimengerti ataupun lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, bisa mempengaruhi opini publik secara salah, dan yang terakhir mengganggu proses hukum yang rasional. Jenis-jenis logical fallacies yang pertama ada ad hominem, straw man, able to ignorance, false dilemma, slippery slope, circular reasoning, dan yang terakhir ada hasty generalization. Membahas mengenai logical fallacy, yang pertama logical fallacy ad hominem. Dalam bahasa Latin, ad hominem ini berarti tertuju pada orangnya, dan istilah lengkap adalah argumentum ad hominem, yang dimana secara singkat argumentum ad hominem ini bisa disebut sebagai penyerangan terhadap pribadi lawan bicara. Jadi fokus serangan yang dialihkan dari argumen ke pribadi lawan bicara. Serangan ini bisa berupa penghinaan, meremehkan latar belakang, atau mengangkat aspek-aspek pribadi seperti pendidikan, sosial, gender, ras, dan lain sebagainya yang tidak relevan dengan argumen yang sedang dibahas. Sebagai contoh, otak kamu pas-pasan, kamu mungkin tidak akan memahami perkataan saya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada, karena dia hanya murid, maka semua pernyataannya pasti salah. Dan yang terakhir, apabila seseorang sedang berpendapat mengenai hukum, akan tetapi orang tersebut bukan berasal dari orang hukum, maka ada yang berkata bahwasanya jangan percaya pendapat tentang hukum dari dia bahkan bukan lulusan hukum. Itu merupakan salah satu dari logical fallacies ad hominem. Yang selanjutnya logical fallacies straw man.
yang dimana strawman ini salah satu jenis logical fallacy atau kesesatan berpikir yang dimana seseorang dengan sengaja mendistorsi, melebih-lebihkan atau menyederhanakan argumen-argumen yang dikeluarkan oleh lawan agar lebih mudah diserang atau dibantah. Secara singkatnya, memelintir argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh, dia menolak hukuman mati, berarti dia ini mendukung pembunuh yang berkeliaran seperti itu. Atau seseorang mengusulkan bantuan untuk korban bencana, lalu lawannya menuduh bahwa ia tidak peduli pendidikan karena tidak mendukung donasi ke sekolah. Padahal argumen awal itu hanya diprioritaskan mengenai bantuan, bukan menolak tentang ke jenjang pendidikan seperti itu. Selanjutnya mengenai logical fallacies apple to ignorance, yang dimana argumentum ad ignorantium ini adalah salah satu bentuk dari logical fallacies juga, yang terjadi apabila seseorang ini mengklaim bahwasanya suatu pernyataan benar itu hanya karena belum terbukti salah, atau yang salah itu belum terbukti benar karena belum ada buktinya gitu. Mengklaim bahwasanya suatu pernyataan salah karena hanya ada atau belum terbukti benar. Dengan kata lain, apple to ignorance ini menggunakan kurangnya bukti sebagai alasan untuk menerima atau menolak suatu klaim. Padahal dari ketiadaan bukti itu bukti ketiadaan. Sebuah klaim itu harus didasari berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan kekosongan bukti. Sebagai contoh, tidak ada yang pernah membuktikan bahwa alien tidak ada. Jadi alien pasti ada. Contohnya ya seperti apabila belum ada bukti itu pasti sudah benar gitu. Yang selanjutnya, sampai sekarang belum ada bukti bahwa vaksin itu berbahaya, jadi vaksin itu aman seperti itu. Yang ketiga dan keempat, belum ada yang bisa membuktikan bahwa hantu itu tidak ada, berarti hantu itu nyata seperti itu. Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kamu tidak mencuri, berarti kamu pasti mencuri seperti itu. Itu merupakan logical fallacies apple to ignorance. Selanjutnya mengenai logical fallacies false dilemma, yang dimana dikenal sebagai false dichotomy atau black and white fallacy, adalah jenis logical fallacy di mana seseorang ini menyajikan dua pilihan seolah-olah itu salah satu opsi yang tersedia, padahal sebenarnya ada alternatif lain. Contoh yang dimana menyajikan dua opsi yang disebutkan, sebagai contoh, apakah kamu mendukung kebijakan ini atau kamu tidak peduli dengan masa depan bangsa. Jadi logical fallacies yang false dilemma ini merupakan kesesatan berpikir yang menyuarakan menggunakan dua opsi atau sebagainya gitu. Dalam hukum ini, false dilemma ini tidak dapat dibenarkan karena dalam hukum ini harus mempertimbangkan situasi dari berbagai kemungkinan. Misalnya, hakim ini tidak boleh memutus perkara hanya berdasarkan dua kemungkinan sempit, melainkan harus mempertimbangkan seluruh bukti. Selanjutnya, logical fallacy slippery slope, yang dimana mengasumsikan bahwa suatu tindakan akan menyebabkan serangkaian peristiwa negatif tanpa bukti kuat. Jadi logical fallacies dari slippery slope ini atau bisa disebut dengan lereng licin. Argumen ini menyatakan bahwa satu langkah kecil akan menyebabkan rangkaian konsekuensi buruk tanpa bukti kuat akan hubungan tersebut. Contoh, jika kita izinkan kritik terhadap pemerintah, nanti masyarakat bisa menolak. Jadi slippery slope ini sering digunakan untuk menakut-nakuti, bukan untuk berargumen secara objektif dalam hukum. Jadi yang dimana prediksi harus didasarkan pada data dan pengalaman hukum, bukan spekulasi tanpa dasar seperti itu. Yang dicantumkan di sini bahwasanya contoh, jika kita izinkan siswa membawa HP ke sekolah, nanti semua pelajaran jadi rusak karena HP seperti itu. Kesalahannya yang dimana tidak menunjukkan hubungan sebab akibat yang realistis gitu. Selanjutnya ada logical fallacies circular reasoning, yang dimana premis dan kesimpulan berputar tanpa bukti objektif, yang dimana penjelasannya apabila seseorang menggunakan kesimpulan sebagai premisnya, artinya argumen tidak memiliki dasar di luar kesimpulannya sendiri. Contoh, dia ini bersalah karena dia melakukan kejahatan, atau
undang-undang ini benar karena itu adalah hukum. Jadi, circular reasoning ini membuat argumen tidak bisa diuji secara logis. Dalam hukum, argumen harus dibangun atas dasar logika, fakta, dan interpretasi norma hukum yang jelas. Seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai fallacy dalam penalaran hukum, yang dimana idealnya ini hukum menghindari semua bentuk logical fallacy. Akan tetapi pada praktiknya, yang dimana apple to authority ini dipakai untuk kutipan oleh pendapat ahli, slippery slope ini untuk mempertimbangkan potensi dampak hukum. Dan yang terakhir, ad populum ini kadang dijadikan dasar dari moral hukum tersebut. Baik, demikian presentasi saya mengenai logical fallacies dan penerapannya dalam penalaran hukum. Dari pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya logical fallacy ini merupakan kesalahan dalam berpikir yang tampak logis, namun menyesatkan logika. Dalam konteks hukum, fallacies ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar keputusan, namun dalam batas-batas tertentu, seperti retorika persidangan, beberapa bentuk fallacy bisa digunakan secara persuasif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran dan nilai keadilan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dalam berpikir kritis dan menyusun argumen yang lebih kuat, logis, dan aktif ataupun objektif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.